Berikut disajikan berbagai media pembelajaran dan event yang berhasil dilalui oleh sekolah kami, khususnya dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama adalah kegiatan Lomba Ambassador Edupreneurship tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Ekonomi dengan salah satu mata lomba adalah pemilihan bagi calon edupreneurship dalam business plan atau perencanaan bisnis yang memang memerlukan kemampuan yang matang dalam analisa produksi, analisis SWOT, kemudian kemampuan membuat website, logo, visi misi, serta perhitungan keuangan. Sehingga berdasarkan kegiatan tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan memang lebih dikembangkan lagi untuk membekali siswa dalam kemampuan membuat sendiri website dari usaha yang mereka tekuni, yang akan mereka tekuni, di samping juga membekali mereka bagaimana membuat media promosi secara digital, baik itu berupa video ataupun flyer. Kemudian juga alhamdulillah siswa kami juga di sini aktif dalam pembelajaran sehingga ada yang menjadi duta Jawa Barat. Mereka tergabung dalam komunitas Save the Children dari UNESCO. Kemudian yang selanjutnya juga siswa kami yang aktif ini juga menjadi perwakilan dalam sidang PBB ketiga, mewakili Indonesia dalam sidang PBB untuk kesetaraan gender. Kemudian pembelajaran prakarya yang saya lakukan biasa untuk menerapkan prinsip merdeka belajar yang terdiri dari 5M, dengan M yang pertama yaitu memanusiakan hubungan, yaitu membangun satu hubungan yang baik antara orang tua, siswa, dan guru sebelum dilaksanakan proses pembelajaran online ini dengan membagikan angket diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa sehingga bisa lebih memfasilitasi siswa. Di samping dibangun satu forum dengan orang tua siswa untuk mengkomunikasikan kemajuan dalam pembelajaran dan laporan itu diberikan secara rutin tiap bulan dalam rapat virtual dengan orang tua siswa. Kemudian yang kedua yaitu tahapan M yang kedua yaitu memilih tantangan di mana siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan menggunakan ini salah satunya kelas virtual yang terdiri dari satu lembar PDF yang berisi kumpulan link dan link tersebut mengarahkan siswa pada berbagai materi atau konten yang bisa mereka pilih. Ada yang berupa flipbook bagi siswa yang memang gaya belajarnya visual, ada yang berupa video yang bagi mereka yang memiliki gaya belajar audio visual, dan yang terakhir adalah berupa podcast PKWU, yaitu sengaja media pembelajaran yang disediakan bagi siswa yang memiliki gaya belajar audio. Setelah tahapan itu, siswa diwajibkan untuk mengisi form latihan dari Google Formulir yang disajikan di papan tulis virtual. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking untuk mengikuti game. Game ini juga bisa dipilih, disediakan banyak game dan siswa bisa memilih salah satu yang mereka sukai dengan tetap mengedepankan edukasi khususnya untuk materi PKWU. Setelah itu, siswa juga diwajibkan untuk mengisi presensi, kemudian angket pengisian pelaporan
pembiasaan pendidikan karakter, dan mengisi angket refleksi sebagai angket terakhir yang harus diisi oleh siswa sebagai bahan atau feedback bagi saya pribadi untuk memperbaiki pelayanan saya yang diberikan kepada siswa dalam membantu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran online ini. Kemudian dalam slideshow berikut juga disajikan berbagai media pembelajaran lain seperti teka-teki prakarya atau TTS prakarya yang diberikan untuk kelas 10, 11, 12 dengan variasi tiap kelas memiliki tingkat TTS yang berbeda agar lebih tertantang siswa untuk menyelesaikannya. Kemudian di sini juga disajikan beberapa materi hasil dari video promosi buatan siswa ataupun hasil infografik yang dibuat oleh siswa, terutama untuk materi yang memang membutuhkan prosedural seperti proses pembuatan BPOM, PIRT ataupun sertifikasi halal. Kemudian juga disajikan berbagai media pembelajaran berupa animasi yang saya gunakan, terus juga penggunaan aplikasi Nearpod dan Mentimeter dalam pembelajaran untuk mengkondisikan pembelajaran yang sinkronus di samping pembelajaran lain yang juga diseimbangkan untuk yang asinkronus. Kemudian berikut juga saya sajikan ini adalah salah satu media pembelajaran yang saya buat menggunakan Smart App Creator. Saya buat LMS untuk pelajaran prakarya materi kelas 11, materi makanan khas daerah. Kemudian yang berikutnya ini adalah video pembelajaran prakarya yang berupa kartun sehingga siswa menjadi dapat variasi pembelajaran. Kemudian berikut juga saya sajikan media lain yang saya buat untuk membantu memfasilitasi siswa, yaitu pemanfaatan OBS dalam pembelajaran prakarya dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan OBS. Kemudian juga disajikan di sini adalah media berikutnya, yaitu saya buat media flipbook yang di custom, di mana di tiap lembar dari buku flipbook yang saya buat tadi, saya insertkan suara saya sehingga materi yang dianggap memerlukan penjelasan itu bisa tetap diterima oleh siswa meskipun proses pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya ini saya juga berikan contoh berbagai produk dan event yang berhasil dilaksanakan oleh PKWU. Yang pertama yaitu salah satu bentuk media pembelajaran yang saya buat yaitu ular tangga prakarya. Kemudian juga kegiatan praktik yang biasa dilakukan oleh siswa di laboratorium tata boga. Kemudian juga berbagai sertifikat dan juga produk hasil buatan siswa dalam praktek pengolahan mata pelajaran prakarya. Kemudian juga di sini disajikan juga komik prakarya serta infografik dan portofolio digital prakarya yang saya buat dalam bentuk website bagi prakarya yang memberikan akses yang luas dan tidak terbatas pada siswa untuk mengakses materi dan media pembelajaran kapan saja, di mana saja, sehingga kebutuhan siswa untuk terpenuhinya hak mereka dalam pembelajaran masih tetap dipenuhi meskipun pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Yang berikutnya disajikan ini berbagai variasi dari media pembelajaran PKWU seperti pelaksanaan penggunaan acak-kata prakarya, podcast prakarya, kemudian komik edukasi, puzzle prakarya, matching quiz, dan lain sebagainya. Di samping
biasanya saya mengcustomnya dari app Geyser, dari aplikasi app Geyser yang kemudian saya buat menjadi kuis acak-kata prakarya ataupun pajal prakarya. Kemudian juga ini berikut saya sajikan contoh video promosi yang dibuat oleh siswa. Kemudian juga di sini juga disajikan kelas virtual prakarya yang terdiri dari 1 lembar. Juga di sini disajikan video ujian praktek untuk kelas 12 ketika dilaksanakan ujian praktek untuk penilaian kemampuan psikomotor dari siswa. Kemudian ini juga disajikan berbagai piagam penghargaan yang biasa kami berikan kepada siswa setiap bulan sebagai salah satu bentuk apresiasi bagi siswa dalam pembelajaran online, di samping juga untuk membentuk satu pembelajaran yang make a challenge, jadi membuat satu tantangan pada siswa untuk mendapatkan piagam penghargaan tadi. Kemudian juga di sini juga disajikan berbagai tes yang biasa menggunakan Google Formulir dengan pengkustoman materi yang lebih bersifat kontekstual. Ini yang kemudian saya sajikan adalah salah satu alternatif assessment yang dilaksanakan berupa game quizzes yang saya buat untuk materi pembelajaran pengawetan bahan pangan nabati dan hewani dengan di custom menggunakan banyak foto yang bersifat kontekstual sehingga siswa dapat melaksanakan proses assessment tanpa mereka bosan dan mereka bisa memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan untuk memberikan kesempatan pemberian pertanyaan tambahan bagi mereka yang menjawab salah tapi mampu mengoptimalkan berbagai fitur yang disediakan pada game quiz ini. Demikian penyajian berbagai media pembelajaran PKWU online yang biasa sekolah kami laksanakan.